Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Trimble Teknik. Oke, kali ini kita akan mereview sebuah mesin las lagi, tapi agak ada yang berbeda. Kali ini kita akan mereview sebuah las 3 fungsi dari merek Izumi, tipenya Mix 130. Jadi las ini bisa digunakan untuk mengelas MMA atau stick welding, bisa juga untuk las MIG atau las CO, dan bisa juga digunakan untuk las argon atau las stick. Untuk las CO atau las MIG nya bisa digunakan juga tanpa gas dengan cara kita menggunakan kawat las yang tipe flux core atau bagian luarnya sudah dilapisi dengan flux atau lapisan anti lengket. Untuk video kali ini kita hanya akan mencoba 2 fitur saja, yaitu las MIG atau las CO tanpa gas dan juga las MMA atau las listrik biasa. Untuk detail las MIG atau las CO nya kita bahas di lain video, baik yang dengan menggunakan gas ataupun yang tidak menggunakan gas. Untuk las argon atau las sticknya kita bahas belakangan saja, karena untuk menggunakan mode tersebut kita harus banyak membelikan peralatan yang lain seperti tabung, setang argon, dan regulatornya. Tapi untuk detail las MIG atau las CO2 nya insya Allah akan kita bahas dalam waktu yang dekat. Mesin las ini dibanderol dengan harga sekitar 1.750.000. Dalam paket pembeliannya kita mendapat 1 buah kedok las, 2 buah kabel min dan plus, lalu 1 kg kawat las merek Dayden untuk mode pengelasan MIG tanpa gas. Jadi kawat tersebut sudah ada lapisan luar anti lengketnya. Oke, langsung saja kita melompat untuk membahas unitnya. Ini kabel pendek ini namanya kabel polaritas. Kabel ini dipasangkan pada terminal plus, fungsinya untuk menghidupkan setang las MIG-nya ini. Dan tombol kecil ini adalah tombol mode untuk memindah dari mode TIG, MIG, dan MMA. Dan ada 2 buah knop untuk mengatur ampere, yang satunya untuk mengatur kecepatan keluarnya kawat. Dan untuk sisi sebelah kanan ini tempat kawat lasnya ya, berada di dalam sini. Nanti akan kita praktekkan untuk pemasangannya. Untuk membukanya tinggal kita pencet knop warna hitam ini. Untuk bagian belakang terdapat saklar dan ada terminal untuk memasukkan gas argon atau gas CO nya. Lalu ada kipas, dan ini ada tabel efisiensi ampere masing-masing mode pengelasan. Silahkan bisa dibaca-baca sendiri nanti. Oke, coba kita hidupkan saja. Apakah terdapat delay saat saklar ditekan seperti las MMA yang 120 kemarin? Dan ternyata memang iya. Jadi mungkin memang seperti itu ciri-ciri dari las merek Izumi. Oke, langsung saja kita masuk ke percobaan yang pertama. Kita coba ke mode MMA yang paling bawah. Kita gunakan untuk mengelas pada plat 5 mm ini dengan menggunakan ampere 70 ampere dan kawatnya 2,0. Sebagai tambahan informasi, ternyata kabel lasnya yang min dan plus sama persis dengan las yang kita review kemarin, yaitu tipe MO120. Panjangnya hanya sekitar 1 meter saja, tapi untuk kabel input dari PLN itu sekitar 2 meter atau sekitar 2,5 meteran. Dan untuk setang las MIG nya panjangnya sekitar 2,5 meteran juga, jadi cukup panjang. Karena memang yang diunggulkan dari las ini adalah tipe MIG nya, bukan tipe MMA nya. Oke, seperti inilah hasilnya di ampere 60 dan 70, normal-normal saja. Oke, lanjut kita ke pemasangan kawat las MIG nya. Kawat las yang dibawakan ini bermerek Dayden, tipenya E71T. Ini adalah tipe kawat las flux core atau yang
di bagian luarnya sudah terdapat lapisan anti lengketnya. Ini digunakan untuk mode pengelasan mic tanpa gas. Kawat las ini berukuran 0,8 mm dan beratnya 1 kg. Untuk las Izumi mic 130 ini bisa menggunakan dua tipe ukuran kawat las, yaitu 0,8 mm dan juga 0,9 mm. Pertama kita lepas penutup dari kawat lasnya, putar ke kiri lalu tarik. Lalu untuk bagian depan ini kita kendorkan bautnya, lalu kita lepas dan kita angkat penguncinya. Dan ini adalah reelnya, ada angka 0,8 dan 0,9. Ini adalah jalur kawat las mic-nya. Ini jadi berbeda ukuran. Kalau menggunakan 0,8, yang 0,8 dikasihkan di bagian luar. Kalau menggunakan kawat las 0,9, yang 0,9 dikasihkan di bagian luar. Lalu kita masukkan ujung dari kawat lasnya seperti ini sampai ke ujung bagian depan ini. Karena mesinnya berada di sebelah depan ini, maka kawatnya harus sampai di situ. Setelah itu kita posisikan gulungan ini pada tempatnya seperti ini. Lalu kita turunkan reel yang terdapat piringnya ini. Setelah itu baut penguncinya kita naikkan dan dikencangkan lagi sampai sekiranya mepet saja, tidak usah terlalu kencang. Lalu yang terakhir kita pasang penutup dari gulungannya. Ini penguncinya yang kecil ini terdapat dua buah nok kecil ya, coba perhatikan ini. Nah, ini dimasukkan, agak ditekan lalu diputar ke kanan. Jadi cukup mudah. Langkah selanjutnya kita hidupkan mesin lasnya dan kita tekan trigger berwarna merah ini sampai kawat lasnya keluar dari ujung torchnya atau pembakarnya ini. Coba perhatikan baik-baik. Nah, ini dia sudah keluar. Setelah itu tinggal kita tutup lagi penutupnya. Sekarang waktunya kita mencoba mode mic tanpa gas. Yang pertama, kabel polaritas diposisikan di terminal plus. Lalu untuk kabel main kita posisikan ke media yang akan kita las. Jangan lupa atur ke mode mic atau las CO. Kita atur ke ampere 70 dulu, dan untuk kecepatan kawat kita atur di angka 10. Untuk memunculkan bunga api kita harus menekan trigger berwarna merahnya. Jadi selama kita tekan, kawat lasnya juga akan ikut keluar dari torchnya. Oke, ini dia. Coba kita lihat percobaan yang pertama. Nah, ini dia kelemahan dari mode pengelasan tanpa gas. Akan terdapat banyak kotoran seperti ini. Kotoran ini biasa disebut dengan spatter. Coba kita bersihkan dulu. Nah, ini dia sudah kelihatan hasilnya. Agak susah menghilangkan kotoran ini. Dengan hanya sikat kawat tidak mampu untuk menghilangkannya. Kita harus memukulnya dengan menggunakan besi. Untuk percobaan kedua kita turunkan ampernya ke ampere 50 dan kecepatan kawatnya kita ubah menjadi angka 9. Coba kita lihat kotorannya akan lebih banyak atau lebih sedikit dari ampere yang tadi. Nah, ini dia hasilnya. Saya rasa lebih parah dari yang pertama tadi. Oke, lanjut untuk percobaan yang ketiga, ampere tetap di 50 ampere, tapi keluarnya kawat kita tambah menjadi angka 10. Oke, ini dia. Coba kita lihat. Sepertinya lebih sedikit dibandingkan
dengan percobaan yang kedua. Untuk pastinya kita coba bersihkan dulu saja. Nah, ini dia, agak sulit dibedakan karena perbedaannya cuma sedikit menurut saya. Oke, kita coba sekali lagi. Kita coba di ampere tetap 50 dan keluaran kawat full atau mentok paling atas. Menurut saya memang kesulitan dari las CO atau las mic ini adalah menyeimbangkan antara ampere pengelasan dan juga kecepatan keluarnya kawat dari torch, dan juga membandingkan ketebalan media yang sedang kita las. Jadi memang semuanya perlu pembiasaan. Nah, ini dia untuk percobaan yang keempat. Saya rasa masih lebih mending percobaan yang nomor 1. Coba kita ulang lagi percobaan nomor 1, ampere 70, lalu kita pentokkan kecepatan keluarnya kawat. Coba kita lihat seperti apa hasilnya. Nah, ini dia, masih terdapat kotoran tapi lebih mending daripada percobaan yang lain. Oke, lain kali akan kita bahas lebih detail lagi di lain video. Oke, seperti itulah tadi review singkat kita mengenai las mic Izumi 130. Semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman yang sedang mencari mesin las. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.